Pemirsa Spasi Project, jumpa lagi kali ini dalam segmen adab. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu dengan sebuah judul dari belakang meja ke lapangan. Nah, untuk tanya-tanya bintang tamu kita pada hari ini, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Niko Adrian Budion. Halo. Bro Niko, apa kabarnya? Wah, bro sendiri gimana kabarnya? Sehat selalu. Sehat. Ya. Terus ya hari ini lebih ramai aja ya, kayak tadi jalan-jalan juga. Cuman kondisi masih aman sih, kondisi masih aman semua. Ya, tetap sesuai dengan ngikutin protokol yang ada ya intinya ya. Ya, betul, seperti itu makanya. Oke, gimana nih kita hari ini? Gimana? Udah siapkah kita untuk interview tamu kita pada hari ini? Oh sudah, bahkan seharian ini saya sudah mempersiapkan diri, ya kan, dan pengen mendapatkan inspirasi dari narasumber kita ya, gitu ya hari ini ya, gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil narasumber kita pada saat ini, yaitu my brother Octavianus Hura. Octavianus Hura. Oke. Halo. Halo bro. Malam semuanya malam. Malam ya. Jalani malam yang indah hari ini ya. Iya. Itu pakai sweater dingin apa bagaimana itu? Sedikit dingin sih. Sedikit dingin ya. Kirain buat tameng nggak ada corona. Udahlah, Jokowi aja udah nyuruh itu berdamai lah bro lah. Damai dengan corona juga damai di hati kita bro. Ya betul ya. Damai di hati, damai di proyek, damai di usaha, dompet. Ya. Damai dengan istri di rumah bro. Saat WFH. Itu bro yang penting bro. Ya. Itu paling kencang ya bro ya. Oke nih, bro. Kita mau tanya-tanya nih terkait dengan tema yang ada dari belakang meja ke lapangan. Nah, itu dia. Otomatis pasti perlu adaptasi yang betul-betul nggak mudah ya. Ada struggle di dalamnya. Tapi yang pertama-tama dulu sebelum lebih lanjut lebih dalam lagi, yang saya mau tanyain adalah dari kuliah ke pekerjaan yang pertama itu nyambung nggak kira-kira? Oke, ini mengulas masa lalu nih. Seru-seru asik. Iya dong. Kalau kuliah dulu sama sih. Jadi dulu aku kuliah jurusan ekonomi, ngambil penjurusan ekonomi moneter. Di ekonomi moneter itu ada namanya konsentrasi perdagangan internasional, jadi ekspor impor. Nah, jadi kalau kuliah sama pekerjaan tergolong nyambung ya berarti ya? Nyambung karena dulu aku di bagian pekerjaan pertama itu ngurus dua sih, akunting sama ekspor impor. Jadi akunting yang menjembatani bagian ekspor impor. Jadi ya inilah sesuai. Oke. Jadi memang sesuai ya bro ya, untuk jurusan pertama kali sama kerja pertama kali udah sesuai ya, berarti ya, gitu ya? Sesuai banget dulu bro. Oke, siap. Oke. Nah itu tadi pertanyaan pertama bro. Nah sekarang gini, untuk pertanyaan kedua nih, apa sih yang membuat bro Okta ini mengganti jenis pekerjaan? Karena kita tahu ada orang beberapa bilang, jurusan dulu gue mau ngambil apa aja, kerjaannya pasti beda. Ya. Nah, kalau dilihat dari Bro Okta kan nih, dilihat historinya, oke, gue ambil jurusan A. Nah, kerja pertama kali dapat sama dengan jurusan A juga. Nah, sebelum itu Bro, kira-kira berapa tahun Bro? Boleh gak nanya dulu nih, intermezzo dulu. Iya. Berapa tahun Bro kerja dari jurusan pertama, tuh dapat kerjaan tuh. Nah, kerjaan di situ berapa tahun Bro? Dulu aku di pertama itu kurang lebih 2,5 tahun. Jadi awal ya? Januari 2010 sampai 2012 bulan 5. Oke. Nah, habis itu setelah 2,5 tahun itu kira-kira nih, bro ganti pekerjaan ya. Seperti itu ya. Jadi dari pekerjaan
dari pekerjaan lama gitu ya. Nah, terus apa bro yang membuat dirimu pertama kali mau berubah dari pekerjaan pertama yang sama dengan jurusan pertama, sekarang pekerjaan yang kedua beda nih, gitu istilahnya. Oke, waduh. Sebenarnya faktornya banyak sih, banyak sebenarnya. Cuman kalau satu persatu diinin bisa jam 12 kita nggak kelar nih. Bisa 3 kali Zoom nih kita. Nggak apa-apa udah. Oke, jadi faktor utama. Oke, dulu itu aku sifat orangnya tergolong kaku ya. Jadi apa yang dulu aku dapat di kuliah, jadi aku mintanya pengennya kerjanya sama nih, karena biar nggak sia-sia nih. Orang tua bayar kuliah ya kan. Ya, untungnya dapat kerja yang sesuai dengan yang didapat pada saat kuliah. Nah, tiba-tiba berubah itu ya faktornya pertama itu ada di dalamnya penghasilan lah bro. Oke. Ya kan? Nah, dari penghasilan itu, dari penghasilan itu muncul tuh namanya rutinitas, ya kan? Nah, untuk orang yang dikerja di belakang meja, ya itu udah harga mati lah. Ada yang bisa terima, ada yang enggak gitu loh. Jadi yang pertama itulah, dari ujung-ujungnya yang merembet semua lah bro. Dari penghasilan untuk mau lebih lagi, kemudian rutinitas, karena di belakang meja itu nggak bisa dihindari ya, apa yang tetap kita ditargetin sih sebenarnya. Tapi apa yang kita capai, mau itu sesuai target, ataupun melebihi target, yang kita dapat ya itu bro, gaji sebulan. Nah, paling kita dapatnya kalau udah melebihi target itu ya kenaikan inflasi lah bro di akhir tahun. Asia. Gue tahu. Jadi ya itu dia. Faktor utama sih itu ya. Siap. Jadi rutinitas, dari penghasilan ke rutinitas yang akhirnya ya udah merasa udah sebenarnya menjalani 1 tahun itu ya udah cukup bisa lah. Apalagi nggak sulit karena teorinya aku dapet, nah pas kerja dapet, jadi mendekati menjalani 2 tahun itu udah, ya kalau bisa dibilang challenge-nya udah kurang itu, udah nggak seperti awal lagi gitu loh. Iya. Mau dapatin challenge-nya ya itu aja yang didapatnya, tetap di belakang meja. Iya betul. Makanya ya. Oke, jadi kira-kira jadi memang itu membuat dirimu ya gitu ya. Tapi kan dengan sebelumnya dengan 2 tahun setengah itu pindah nah pastikan selain kita tahulah memang semua ada masalah apa gaji atau masalah fee yang lebih besar. Tapi selain itu pastikan waktu kita masuk ke dunia baru ada kendala gak bro? Kendala-kendala yang membuat dirimu aduh mungkin ya sorry nih nyesel gue kayak begini, ada gak seperti itu ya kan, atau kendala-kendalanya yang nggak terlalu besar banget lah, maksudnya memang ada kendala A B C D, coba bro kira-kira ada gak bro? Kalau kendala pasti ada, cuman saat itu aku anggapnya kendalanya besar banget gitu loh, tapi setelah dijalanin enggak, setelah dilewatin hampir mau resign. Hampir mau resign. Jadi kendala itu sempat mau bikin mau resign atau gimana? Atau ternyata ini challenge baru nih buat Bro Okta nih? Ya akhirnya justru ya kendala itu sebenarnya jadi buat sedikit bimbang lah. Jadi ada persentase buat bimbang lah. Nah, kendalanya itu pertama pekerjaan yang akan aku masukin ini benar-benar baru. Sama sekali nggak ada pengalaman. Kemudian dari segi karakter, nah, orang yang di belakang meja itu, apalagi dulu basicku juga ada akunting itu orangnya kaku ya bro ya, mungkin hanya aku nggak semua gitu loh. Jadi akunting itu sifatnya mudah masuk duit, susah keluar duit bro, saking kakunya lah dulu. Itu kalau prinsip akunting itu, selain mengerjakan uang sama data-data orang, bukan data orang, yaitu pokoknya pemasukan bisa banyak, yang dikeluarin harus hemat mungkin. Jadi karakter itu melekat lah
di dalam diri. Nah, kemudian kendala yang lain ya faktor pada saat share ke orang tua, bukannya orang tua nggak mendukung, tapi ada masukan-masukan lah, apalagi mereka tahu ini sesuai dengan kuliah nih dan nggak ada masalah gimana, lingkungan oke. Kemudian selain kendala dari keluarga, itu kendala dari pasangan lah bro dulu. Kan mindsetnya sales lu bro, yang aku mau harus jalanin sales ya kan, orang kan menganggapnya gimana dulu gitu. Ya, oke. Nah, satu lagi nih sebenarnya kendalanya nih, yang sebenarnya agak sedikit malu sih. Apa bro? Salah satu itu harus punya SIM A bro, harus bisa nyetir bro. Aduh. Nah, aku saat itu nggak bisa nyetir bro. Aduh, terus gimana bro? Cuman motong doang ya mau gimana? Udah nyebur ya harus bermain dengan kubangan lah bro. Iya, kalau dulu sih ya nyetirnya nggak ini, tapi kalau sekarang ya bisa 11-12 lah bro sama itu pembalap F1. Oh, udah ngeri bro, ngeri banget. Jadi dulu sempat kendala banget di situ ya, berarti ya. Gitu. Tapi bro. Gimana? Yang gue mau tanyain gini, kan biasanya setiap orang tuh punya punya struggle ya, punya pergumulan di tempat yang baru, apalagi di tempat di mana dia baru masuk gitu. Ibaratnya saat-saat pertama atau juga kalau saat-saat pertama kan pasti orang punya struggle, punya kegelisahan tersendiri, punya pergumulan-pergumulan tersendiri gitu. Nah, kira-kira struggle itu atau pergumulan-pergumulan itu apa tuh? Atau gimana Bro Okta untuk bisa mengatasi rasa yang seperti itu? Oke, struggle-nya juga banyak juga sih. Jadi struggle-nya itu karena nggak hanya di tempat baru, tapi benar-benar kondisi yang baru ya. Tanggung jawab baru. Pertama ya aku harus beradaptasi. Nah kalau di belakang meja itu kan beradaptasi paling kita hanya beradaptasi pada kerjaan, job desk-nya. Nah, nggak terlalu inilah sesama karyawan ya nggak terlalu ini, tetap ada cuman nggak terlalu. Tapi kalau di sales yang aku kerja tempat yang baru ini, selain aku harus menghafal produk yang aku jual, aku harus beradaptasi bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara berkomunikasi. Nah, basic ini aku orang Medan nih bro, tahu orang Medan ya kan? A, B, B, C, C bro. Enggak, iya. Lu jual, gua beli. Nah kalau sekarang gua harus lu jual, ada sedikit tawar lah, baru beli. Nah itu cukup beradaptasi sih bro. Beradaptasi. Nego lah, nego. Nah itu dia ya kan. Kalau dulu kan nggak ada sistemnya nego bro. Minus, plus. Iya betul. Nah jadi nggak ada plus minus. Kekakuan yang tadi lagi ya, kekakuan ya. Tapi kan gini nih, Bro Okta nih, maksudnya gini, beberapa orang ya senang sih dengernya bisa lewatin masa-masa itu ya, masa-masa struggle di tempat yang baru. Tapi kalau kita lihat kan enggak sedikit juga orang yang akhirnya mental gitu loh. Maksudnya saking struggle-nya, lalu akhirnya aduh nggak kuat kalau kayak gini, mendingan balik lagi aja dah gitu atau gimana. Nah maksudnya apa yang bikin Bro Okta itu tetap konsisten gitu loh untuk tetap oke, ada struggle tapi terus tetap mau bergelut di situ gitu. Nah itu coba bisa ceritain nggak yang bikin semangat apa sih yang bikin mau tetap dalam pergumulan itu gitu? Oke, yang pertama ya karena tadi udah di-sharingin ke keluarga, orang tua, di-sharingin juga ke teman-teman yang lain, komunitas. Ya ada rasa yang nggak bisa dipungkirin, malu ya kalau gagal ya. Oh ya. Jadi malu gagal itu yang muncul ya. Ya pertama pasti ada sih, ada rasa malu itu. Kemudian ya karena basicnya kita orang Medan ya, dan memang aku dari SMA itu udah nggak tinggal sama orang tua.
Jadi SMA, kuliah udah jauh dari orang tua. Jadi ya karakter itu karakter yang nggak boleh menyerah lah ya. Jadi bukan karakter yang nggak mudah bukan karakter yang nggak mudah menyerah, tapi nggak boleh, bukan nggak mudah bro, nggak boleh nyerah. Nah, jadi ya itu dipupuk sih ya. Jadi nggak boleh menyerah. Kemudian ya pasti ada rasa malu tadi sih. ya. Oke. Ya, benar. Oke, next pertanyaannya simple. Kira-kira gini, berapa lama sampai pada akhirnya bro bisa menikmati gitu loh, menikmati jenis pekerjaan yang baru? Kan biasanya kan begitu baru masuk, tadi kan ada struggle-nya tuh. Nah, ngalamin struggle sampai satu titik, gue nikmatin sekarang pekerjaan yang baru. Kira-kira berapa lama tuh? Oke, kalau bahas itu nggak lepas dari ini ya, target pribadi ya. Jadi sebelum masuk situ ya memang mau nggak mau ya harus ada target pribadi ya. Jadi sampai kapan bisa stay, maksudnya bisa job desk ada nih, tanggung jawab ada nih, yang diberikan perusahaan targetnya segini. Nah, jadi kalau aku target pribadi paling nggak harus lebih cepat dari target yang diberikan kantor. Nah, jadi dulu kantor itu kita training 6 bulan. Dikasih waktu 6 bulan. Training di pabrik 3 bulan, training keluar itu 6 bulan. Nah, sampai pada satu titik aku bisa kurang dari 6 bulan ya, itu masuk bulan keempat. Justru sudah, waduh, sampai berpikir, kenapa nggak dari dulu aja ya masuk di bagian ini ya. Masuk bulan keempat lah. Nah, ya karena nggak lepas dari itu tadi ya, nggak lepas dari ya harus ada target pribadi lah, jangan mengandalkan target dari kantor ya. Ya berarti mesti ada. Kalaupun ada harus. Ya masih ada motivasi di dalam diri sendiri ya intinya ya. Ya. Oke, 4 bulan lah kira-kira ya untuk bisa akhirnya menikmati ya, maksudnya kerja di tempat yang baru ya. 4 bulan itu juga karena gini, karena masuk bulan kedua itu ya ada semacam apa ya namanya exhibition lah, jadi pameran. Nah jadi 1 bulan di training, bulan kedua pameran, wah itu enak banget karena di saat itu kita nggak perlu canvassing, nggak perlu pusing nyari customer, justru customer yang datangin kita. Nah, jadi secara kondisi juga mendukung lah saat itulah. Oke, jadi secara kondisi memang mendukung ya waktu itu ya, gitu ya. Mendukung target yang udah aku ini ya, udah aku targetkan gitu lah. Oke. Tadi kan udah, jadi dari berapa lama gitu ya, terus tadi udah 4 bulan, terus kemudian tadi kebetulan ada pameran gitu ya. Tapi gue mau nanya bro, maksudnya dari tadi ada timeline-nya kasarnya ya. Itu tapi kalau secara diri sendiri titik balik dari bro sendiri nih ya, titik balik dari bro sendiri yang membuat akhirnya gue enjoy dengan pekerjaan ini, itu ada momen gimana bro, titik baliknya seperti apa bro? Oke, kalau seorang sales pastinya pada saat capai target ya. Cuman pada saat itu momen itu pasti menyenangkan lah, tapi nggak pada saat titik baliknya itu pada saat aku tuh udah mulai dipercayakan keliling sendiri karena belum bisa mahir pakai mobil, pakai motor dulu bro. Pakai motor. Nah, masih pakai motor? Masih pakai motor? Ya dulu sampai tuh arsitek kontraktornya heran Pak Oktav, barang Bapak kan mahal nih. Tapi kenapa ini ya Pak, cara memasaknya pakai motor ya Pak ya? Waduh, itu pertanyaan pertama yang gue pusing jawabannya apa. Bukan ditanya soal produk, tapi ditanya soal itu. Ya, kok maunya motor ya Pak? Iya, waduh. Nah, disitulah diuji bro, basa-basinya sales bro. Oke. Siap. Jadi balik ke titik baliknya tadi itu pada saat keliling, kasih brosur, ada feedback. Aku tuh ditelepon balik. Jadi seminggu dari itu aku telepon balik, itu senangnya minta ampun. Jadi ibaratnya, wah, gua langkah pertama udah berhasil ini. Maksudnya udah kasih, jadi kan banyak yang nganggap kayak kita lah ngasih brosur, ya paling syukur-syukur dibaca bro, paling jadi tempat tatakan pantat kalau di proyek nih ya.
petatakan bawah ya kan. Nah aku suruh ditelepon balik, jadi masih ingat gitu loh. Brosurnya aku kasih itu disimpan dan benar-benar dikasih ke pemilik rumah nelpon. Wah itu senangnya luar biasa lah. Saat itu senangnya luar biasa. Oke, jadi bisa dibilang itu sebuah titik balik ya, karena ya pada saat ada feedback. Kalau orang bilang precious moment banget ya, itu ya, gitu ya. Wow. Kalau bayanginnya seneng banget, kayaknya pengen balik lagi kayaknya. Aduh, itu tahun berapa, Bro? 2012 itu, 2012 bulan 7. 2012 bulan 7 ya, siap. Oke, Bro, ini kan pertanyaan berikutnya nih. Tadi kita udah tahu lah titik baliknya dirimu, terus apa namanya, berapa lama ini segala. Nah, pastikan setiap ini ada naik turun ya, semuanya ya, gitu ya. Nah, sampai detik ini, apa yang kira-kira ada satu komitmen atau ada satu prinsip yang, oke sih, tadi yang gue tahu dari nggak pernah menyerah itu ya, tapi selain itu kira-kira ada nggak yang bisa membuat dirimu tetap survive, gitu, yang bisa kasih masukan ke kita. Jadi maksudnya survive gitu loh. Sekarang di kantor yang baru, dengan apa namanya cara yang baru, dengan yang berbeda, seperti itu. Nah, apa sih yang membuat dirimu survive gitu? Walaupun kita tahu ya pasti semua naik turun ya, gitu ya. Iya, benar. Gitu. Yang pertama dilakukan itu yang nggak lepas dari upgrade diri lah. Nah, upgrade diri yang aku lakukan saat itu cari sebanyak-banyak informasi mengenai sales. Saat itu yang aku lakuin itu dengar radio. Jadi ada namanya Smart FM itu setiap jam 7, jam 3 sama jam 5. Nah, dengerin yang jam 7. Karena dulu naik motor itu sambil, jadi aku tuh suka naik motor pakai headset. Nah, jadi untuk mengatasinya lumayan 45 menit dari rumah ke itu, jadi sambil naik motor aku dengerin tuh. Ya, radio smart. Nah, smart radio Smart FM itu dulu, sekarang juga masih sih. Banyak mereka membahas tentang sales and marketing. Nah, jadi aku dengerin ya kan. Kemudian dari radio ya baca buku. Kemudian yang paling aku suka ini dulu yang jadi semua kesalahan senior-seniorku pada saat waktu jadi sales itu aku tanya. Jadi aku tanya ke ini, jadi aku berusaha enggak melakukan hal yang sama ya. Kemudian apa yang telah mereka lakukan nih, udah mereka lakukan, yang bagus-bagusnya ya, aku berusaha melampauin. Jadi apa yang mereka buat, aku tiru tapi dengan cara yang berbeda, bro. Nah, satu yang masih ingat, jadi kita diharuskan canvassing ini, keliling, canvassing. Nah, kalau aku pikir masa sih canvassing ini kayaknya nggak efektif, karena kurang bukan efektif. Jadi pada saat kita ngasih brosur nyari proyek, ya kita kasih brosur gitu aja gitu. Ibaratnya kita buang peluru ke segala arah gitu loh, nggak terpusat gitu loh. Nah, jadi aku mikirin kenapa aku hanya searching kantor arsitek kontraktor. Nah, aku buat janji ketemuan. Nah, dari janji ketemuan itu, karena dari satu arsitek atau kontraktor, mereka bisa punya paling enggak setahun 5 proyek, bro. Nah, jadi yang ketimbang kita dengan cara yang sama yang dilakukan sales senior dulu, efektif, berhasil sih, cuman ya berapa persen lah. Yang penting kita pikirin, berarti ini nggak terlalu nih. Kita harus pikirin cara apa lagi nih yang lebih efektif. Nah, salah satu yang lakuin ya itu sih. Jadi hanya cari data kontraktor arsitek. Pokoknya harus mereka mau ketemulah dengan kita. Nah, dari situ udah enak, kita nggak perlu nyari lagi karena dari mereka udah lumayan banyak, bro. Dapat dari situ kebuka ya, link-link itu juga kebuka ya. Ya benar. Jadi upgrade diri, kemudian dia pelajarin cara sales senior yang lama. Nah, dari situ kan bisa dapat ide-ide yang lebih berkembang lah. Siap.
Wow, mantap banget Mantap. uraiannya. Mantap. Bro Okta, terakhir nih, terakhir. Saran nih, saran dari Bro Okta, buat saran juga, pesan juga buat orang-orang yang mau melangkah nih, ya kan? Mau melangkah atau mencoba jenis profesi yang baru. Apalagi di saat kita rekaman seperti sekarang ini kan lagi di masa-masa pandemi, mungkin beberapa orang ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami pemberhentian dan lain sebagainya, membuat mereka harus berpikir mengerjakan hal yang baru gitu kan, atau bersiap-siap pada profesi yang baru yang tidak sama dengan yang sebelumnya mereka kerjakan, bahkan yang sebelumnya mereka pelajari. Nah, kira-kira saran buat teman-teman atau pemirsa Spatie Project yang lagi dengerin program kita atau lagi menyaksikan program kita, kira-kira apa nih Bro buat mereka? Oke. Iya Bro, saran Bro. Pertama sih ya tetap harus berpikir logis, positif, antisipasif. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena ya karena di case-nya aku itu kan benar-benar baru ya. Jadi paling enggak sebaiknya pada saat memutuskan untuk pindah ke pekerjaan yang benar-benar baru, ya setidaknya sebelum resign harus sudah ada lah tempat pengganti kerjanya, jadi nggak nunggu, ya kan. Jadi kenapa aku bilang logis? Jadi kita nggak gambling gitu, bro. Kan bedanya kalau gambling itu kan ya hanya percaya aja gitu ya kan. Ya itu bagus sih, cuman alangkah baiknya setidaknya sebelum memutuskan untuk resign, selain cari informasi yang mendalam, ya harus jelas lah di tempat yang baru nanti udah diterima atau belum. Iya. Nah, itu satu. Kedua, ya jangan takut sama jangan malas. Oke. Nah, jadi ya jangan malas ini dalam arti gini, dalam arti itu ya walaupun percaya bakal diterima ya, tapi tetaplah kita harus cari sebanyak-banyak informasi mengenai kayak kalau aku sales. Nah, kedua, itu ketiganya ya banyak berkonsultasi lah, jangan hanya searching di browsing, karena kalau searching di browsing itu kan apa ya, share satu arah ya, jadi hanya mendapatkan informasi dari digital internet. Nah, tapi kan kalau kita bisa share ke orang lain, ke yang pernah mengalami juga, itu kan lebih asik, jadi mesti bisa dapat masukan yang lebih hidup lah gitu kan, apalagi dia udah pernah mengalami nih, nah, jadi enak seperti itu. Oke, Bro Okta, terima kasih banyak buat waktunya. Thank you Bro, udah inspirasi banget nih. Buat ilmunya, buat semua yang dibagikan pada saat ini, buat kita semua di Spatie Project. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan, dan juga buat nanti yang akan mendengarkan di Spotify juga ada. Terima kasih sekali lagi. Itu aja persembahan dari kami, Spatie Project, dalam program Adapt. Sampai ketemu pada program yang berikutnya. Bye-bye. Bye, thank you. Semua. Thank you, Bro. Thank you. Thank you.